Jika ada rencana ke Gunung Bromo, tonton video ini hingga selesai. Jadi langsung aja, ini aku lagi perjalanan menuju ke Bandara Surabaya. Perjalanan kurang lebih 2 jam 30 menit. Nanti dari Bandara Surabaya aku akan naik travel menuju ke Pare, di salah satu desa di kota Kediri. Nanti aku berangkat dari sana menggunakan agen travel. Nah, kebetulan aku bayarnya itu 150.000. Jadi kalau kita misalnya rombongan itu 16 orang itu bisa langsung berangkat, tapi kalau kita sendiri ataupun 2-3 orang itu tunggu sampai kuota travelnya terpenuhi, yaitu 16 orang. Cukup murah, 150.000 itu udah termasuk jeep ketika di Bromonya. Sebenarnya banyak titik keberangkatan selain dari Pare, bisa dari Malang, kemudian dari daerah lainnya, karena Bromo ini terletak di 4 kabupaten yang ada di Jawa Timur. Tapi kebetulan kali ini pilih dari Pare. Kita bisa juga menggunakan agen travel yang sifatnya sudah paketan, itu di media sosial banyak, tapi pastikan itu sudah terpercaya. Jadi kita berangkatnya itu dari Pare itu sekitar setengah 10 malam dan tiba sekitar setengah 2 malam. Kebetulan tadi berangkatnya itu nggak terlalu ngebut dan beberapa kali sempat berhenti. Oke, saat tiba kita akan mendaki ke Bukit Cinta. Ini merupakan destinasi wisata ke Gunung Bromo pertama untuk melihat sunrise. Nah, ini merupakan salah satu spot terbaik untuk melihat sunrise di kawasan Bromo Tengger Semeru. Nah, sekarang itu sudah pukul setengah 6. Tapi kalau lihat dari cuaca itu kayaknya nggak cerah dan ini banyak kabut banget, jadi kemungkinan nggak dapet sunrise di sini karena ketutupan kabut ya. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa menikmati segarnya udara di kawasan ini. Nah, habis dari sini nanti kita akan menuju ke Bukit Teltabis. Perjalanan ke sana itu kurang lebih 10 sampai 15 menit menggunakan jeep. Opsi kedua ke Bromo itu sebenarnya bisa menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa menyewa motor ketika di Pare. Nah, dengan menyewa motor nanti kita pulangnya bisa jalan-jalan dulu atau berwisata ke Malang atau Batu. Cuma nanti resikonya itu untuk biaya sewa jeepnya akan lebih mahal. Tapi kalau kita rombongan itu masih tetap murah. Minimal itu 6 orang. Karena sekarang udah pukul 7 lewat dan kabut masih tebal, artinya memang kali ini nggak dapat cerah. Dan akhirnya turun ke jeep dan langsung menuju ke destinasi berikutnya, yaitu Bukit Teletabis. Dan nah, ini dia Bukit Teletabis. Satu hal yang membuatku takjub ketika tiba di kawasan Bukit Teletabis ini. Jadi Bromo itu Masya Allah itu indah banget. Jadi dia itu kayak, kalau aku ibaratkan itu kayak lapangan bola, stadion bola, di mana di pinggir-pinggir itu dikelilingi bukit-bukit yang rumputnya itu benar-benar hijau. Pertama kali aku lihat rumput yang benar-benar hijau dan segar banget itu ya di Bromo. Dan kebetulan mungkin di saat aku kesini itu lagi musim hujan, jadi rumputnya lagi bagus-bagus. Nah, itu yang bukit-bukit di belakang itu benar-benar hijau. Oke, sekarang aku udah di destinasi ketiga, yaitu di kawasan Pasir Berbisik. Kenapa aku sebelumnya sebut ini ibarat kayak stadion? Karena di tengah-tengahnya itu ada pasir yang terbentang luas, sedangkan di pinggirnya itu dikelilingi oleh bukit-bukit yang sangat hijau. Nah, jadi sebelum aku ke Bromo, aku mengira itu yang di belakang itu Gunung Bromonya. Ternyata yang di belakang itu Gunung Batok dan Gunung Bromo yang ada di sebelah kanan, yang sedikit mengeluarkan asap. Oh iya, kalau mau sewa kuda di sini juga bisa untuk foto-foto, yaitu cukup membayar Rp10.000. Nah, setelah dari Pasir Berbisik, kita akan menuju ke puncak Gunung Bromo. Nanti perjalanan ke puncak Gunung Bromo itu kurang lebih memakan waktu 30 sampai 45 menit. Itu melalui jalan tanah dan ada anak tangga. Oke, langsung aja karena hari sudah semakin panas. Kita langsung OTW menuju ke atas atau ke puncak Bukit Bromo ini. Aku udah OTW ke atas. Karena perjalanan cukup melelahkan, kita istirahat sebentar sambil menikmati keindahan alam Gunung Bromo. Oke, setelah istirahat sebentar, kita langsung aja menuju puncak Gunung Bromo. Karena cuaca udah semakin panas, ini sudah sekitar pukul 10 lewat. Jadi nggak bisa lama-lama istirahat, karena tujuan belum sampai ya. Oke, ini kita menaiki anak tangga. Jadi di sini tuh sebenarnya kita bisa sewa kuda. Kalau nggak salah itu sekitar 40.000 ya untuk sekali naik, kalau nggak salah, atau naik turun aku lupa.
Ini jadi kita bisa naik kuda ke atas puncak Bromo. Jadi jangan khawatir kalau naik kuda itu karena kita dituntun sama pemilik kudanya. Tapi kalau nggak salah itu nggak sampai puncak banget ya, sampai ke perbatasan area anak tangga, aku lupa persisnya. Sekarang aku istirahat lagi karena ini pemandangannya Masya Allah indah banget. Itu awan kerasa deket banget ya karena kita sudah hampir di puncak. Itu bukit yang hijau yang kumaksud tadi, itu rumputnya itu Masya Allah, itu benar-benar hijau yang segar. Oke, dan akhirnya tiba juga di puncak setelah perjalanan kurang lebih 30 sampai 45 menit. Jadi di sini harus hati-hati karena pagarnya itu udah berkarat dan juga udah beberapa yang nggak ada palangnya lagi ya. Jadi harus hati-hati. Jadi di belakang aku itu benar-benar langsung kawah. Aku nggak muter ke arah lebih jauh lagi di puncak. Sebenarnya kita bisa muter ya di area lereng kawah Gunung Bromo ini. Tapi aku cuma stay dekat tangga aja. Nah, ini aku sudah turun karena udah siang dan harus pulang. Oh ya, jadi kalau lapar sebenarnya di Gunung Bromo ini ada bakso. Jadi kita bisa makan bakso. Selain itu juga setelah turun ada souvenir yang dijual seperti baju dan lain-lain. Jadi berapa yang aku habiskan biaya untuk pergi ke Gunung Bromo? Jadi kalau dihitung dari Pare, itu aku menghabiskan 150.000, udah termasuk tiket pulang pergi. Aku ucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya.